Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam yang terus membuat pikiran manusia pada hakikatnya terus bergerak untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok dirancang menjadi lebih baik daripada hari ini. Salam dan salam ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadziru biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Selamat datang di acara bagi-bagi kisah inspiratif di sekitar kita. Di sebelah saya, perkenalkan saya Hasan Albana, sebagaimana adanya, senang berbicara, senang bercerita, dan terkadang sering menuliskan cerita-cerita saya yang sayang dilewatkan untuk tidak didokumentasikan. Di sebelah saya ada sahabat yang tidak terlalu tampan, biasa-biasa saja, bisa jadi saya yang lebih tampan, tapi untuk urusan, ya, jadi tampan tidak tampan, manusia itu pada hakikatnya akhirnya tidak merujuk kepada apa yang ditampilkan secara fisik, karena toh juga berbagi seperti Allah memberikan rezeki kepada kita, tidak hanya soal materi, tidak hanya soal uang, tapi banyak hal. Dalam sejumlah tulisan saya pernah menulis bahwa barang siapa yang hidupnya hanya khusyuk berbagi, khusyuk dalam perbagian, sesungguhnya dia pahlawan, Bang Budi. Tapi barang siapa yang repot, sibuk, mengali-ngali saja kerjanya, parawan. Kali-kali ya. Ya, mengali-ngali kerjanya itu parawan. Tapi siapa yang senang berbagi, pahlawan. Di sebelah saya Budi Saputra, tampan-tampan kayak gini, seorang dokter, dosen juga, kemudian relawan. Ketika Bang Budi secara fakta adalah seorang dokter, kawan-kawan yang berbahagia, di mata kita secara awam pasti dokter itu profesi yang, kalau di sinetron Bang Budi dan kawan-kawan, hanya 3 profesi yang muncul. Pengusaha, wah itulah para pemeran aktor utamanya. Polisi kalau ada kecelakaan segala macam, penangkapan. Dan rumah sakit, berarti dokter dan para perawat. Itu saja yang ada di sinetron. Itu membuktikan bahwa cita-cita anak-anak Indonesia salah satunya adalah dokter. Yang sayangnya, yang sayangnya tidak semua berpikiran bahwa dokter itu adalah jaminan kekayaan dunia. Jaminan kekayaan dunia. Dalam lagu Minang ada mengatakan, kawin jo dokter alun tantu denai kasiai sajo. Artinya kawin dengan dokter belum tentu saya kasihan saja. Kawin jo ustadz alun tantu masuk sarugo. Kawin dengan ustadz belum tentu masuk surga. Kawin sama supri oto alun tantu den kasangsaro, belum tentu saya sengsara. Bang Budi, dalam 50 menit ke depan saya hanya ingin bertanya warung sebenarnya. Mohon maaf nanti kalau kira-kira pertanyaan saya namanya di warung, bisa jadi ada hal yang menyinggung segala macam, tapi sumpah demi Allah gini Bang Budi. Bang Budi kan dokter. Siap. Ya, tampangnya biasa aja lah, seperti dokter. Kalau ketemu jalan nggak percaya loh orang. Pasti bilang orang, saya deh abang ini, mana ada dokter gini. Abang kan dokter, ngapain lagi ngurusi, mohon maaf, kawan-kawan yatim atau menjadi relawan. Padahal abang tinggal, saya nggak tahu apakah nanti bisa menceritakan apakah dokter spesialis atau dokter di rumah sakit atau gimana, tapi
Nah ya itu sajalah pergaulan abang. Ngapain lagi abang ngurusi? Biarlah kami yang ngurusi ini. Abang ngurusi kesehatan aja lah. Itu boleh nggak bang berbagi kepada kami, kepada di beranda sahabat yatim. Jadi pertanyaan ini sebenarnya pernah juga ditanyakan sama saya nih. Ya. Di tengah-tengah kesibukan jadi dokter, di sore hari ke rumah sakit, nanti siang hari, pagi hari sampai dengan siang saya ngajar di kampus. Kemudian ada waktu luang, masih menyempatkan waktu juga untuk ikut-ikut nih jadi relawan di sahabat yatim. Ya. Jadi kayaknya kalau ada orang warung juga bilang kayak ini seperti passion saya ini gitulah. Artinya passion saya, keseharian saya itu, atau kalau istilahnya baju, Ya. nyamannya itu memang pakai baju seperti ini gitu. Keseharian-harian itu memang enaknya seperti ini. Jadi kalau histori cerita nih, diawali setelah tamat ikut relawan nih di Tsunami Aceh. Oh 2000 2004 ya? 2004. Iya, 2004 lagi sekitar 20 tahun yang lalu ya. Jadi sama abang senior saya diajak karena bentar. Abang baru tamat. Baru tamat itu ya? Iya, Baru tamat. Ada tsunami. Kemudian jangan-jangan karena memang belum ada job kerja makanya abang ikut. itu sambil lalu jawabnya bang. Silakan. Oh iya, bisa jadi juga seperti itu. Oke. Sambil nunggu job kerja, saya ditawari. Oke. Lagi nganggur, Bud? Iya, lagi nganggur. Kenapa, Bang? Ikutan yuk ke Aceh. Nolongin Tsunami Aceh bareng Palang Merah. Palang Merah Indonesia waktu itu ya. Jadi saya pikir daripada nganggur, ikutlah saya ke sana. Jadi pergilah ke sana. Waktu itu kita tuh masih kontrak itu dari PMI hanya 2 minggu. Jadi sampai di sana itu saya itu masih H+7 ya. H+7 setelah tsunami. H+7 setelah tsunami. Ya. Jadi masih apa namanya ya, bekas-bekas bencana itu memang masih segar lah. Artinya kita masih lihat bagaimana kerusakan-kerusakan rumah, infrastruktur, kantor semua, dan masih lihat nemu-nemu mayat ya. Jadi waktu itu kita tuh buka posko tuh di sana. Jadi buka posko kesehatan oleh Palang Merah. Jadi buka posko, tinggalnya pakai tenda, tinggalnya pun di tenda. Ya. Jadi waktu itu sembari kita tuh membuat pengobatan gratis ya. Membuat pengobatan gratis. Di sela-sela pengobatan, saya ini kan belum kerja nih. Ya. Jadi saya ini terharu ya. Pertama untuk diri saya. Artinya saya bisa juga menolong orang. Bentar. Sebelumnya waktu mahasiswa apa Bang Budi, saya manggil Bang ya, Iya. lebih nyaman. Bang Budi tidak atau mungkin tidak khususon di UKM PMI atau memang sejak mahasiswa tidak terbiasa dengan itu atau sudah ada tapi pada akhirnya tuh kaget, terharu dan ini juga ketika apalagi aku tamat dokter ya, tiba-tiba aku dihadapkan dengan yang seperti Iya. itu, gimana perasaan Bang Budi? Ya bagi saya sih tawaran itu seperti tantangan ya. Ya. Kemudian ya untuk saya secara pribadi ini nanti mungkin bisa jadi pengalaman. Awalnya seperti itu kan. Kembali mencari apa namanya jawaban apakah memang aku bisa di masyarakat menolong orang atau tidak gitu. Jadi alhamdulillah kita buka tenda kesehatan, buka posko kesehatan.
alhamdulillah banyak orang yang berobat ke kita menangani banyak pasien ya. Dan alhamdulillah orang-orang yang kita tolong itu apresiasi lah ke kita. Dan itu punya rasa tersendiri, kepuasan tersendiri ya. Artinya saya baru selesai udah bisa nolong. Dan mereka tuh ngucapin terima kasih ya Pak Dokter. Baru itu saya tuh dengar, wah udah jadi dokter, gitulah kan? Iya. Padahal tidak secara materi kita dapat apa-apa karena memang kita suka relawan ya. Jadi ketika kita mengobati dia mengatakan terima kasih, rasanya tuh tak terhingga ya. Tanpa digit ya. Karena saya baru pertama kali nih, ibarat ayam baru netas ya kan, pawen gua senangin gitu kan. Nah, kasus-kasusnya pun sangat variatif. Di sana? Iya. Mulai dari ringan, sedang sampai berat. Ya. Sampai saya rasa ini bukan pekerjaan saya, ini harus pekerjaan spesialis. Tapi karena memang minimnya fasilitas dan tenaga kesehatan, terutama spesialis di sana, jadi mau nggak mau dengan ilmu dan semangat kita untuk membantu itu, kita harus tangani itu pasiennya. Jadi ada dua tuh yang pasien yang saya rasa sangat berkesan kali sama saya. Yang gimana tuh? Jadi waktu itu datang seorang bapak, stroke ya. Jadi pasca tsunami dia stroke karena memang harta bendanya itu habis semua lewat tsunami ya. Jadi dia diantar sama istrinya ke posko kita. Kebetulan sama-sama saya nih, dia mau berobatnya. Jadi saya bilang, setelah saya tanya, ternyata memang dia stroke pasca tsunami ya. Oh, stroke-nya pasca tsunami ya? Iya, pasca tsunami. Bukan sebelum tsunami sudah stroke. Jadi baiklah kita anggap dulu bahwa tsunami memperberat dia menjadi stroke. Bukan memperberat, begitu tsunami stroke lah dia. Ya. Jadi waktu itu kalau menurut legalitas kedokteran dia itu ditangani sama spesialis. Nggak saya. Abang berarti dokter umum lah, Pak. Iya, umum. Jadi saya arahkan ke rumah sakit penuh Pak Dokter. Nggak ada tempat. Mau berobat pun udah nggak bisa, penuh karena masih H+7 tuh masih ramai sekali pasien. Jadi tolonglah, dia bilang, dokter bantulah kami. Jadi waktu itu dengan ilmu yang ada sama saya dan pengetahuan saya yang tidak seperti spesialis, tapi saya yakin kalau memang kita pengen nolong, insya Allah bantu. Ya. Jadi pada saat saya ngeresepin obat, saya juga nih minta sama Allah, mudah-mudahan obat ini bisa bantu dia, walaupun saya bukan spesialis. Ya. Jadi ada satu pesan saya sama dia terkait dengan makanan yang harus dia makan. Kebetulan saya membaca artikel buah itu sangat bagus untuk kesehatan. Buah? Iya. Ini namanya buah tomat ya. Jadi saya kasih obat, saya anjurin dia 1 hari itu makan 4 tomat. Nah, 3 hari lagi saya suruh dia balik ya. Jadi waktu pertama kali kita tensi, orang stroke tensinya tinggi ya. Balik hari ketiga, alhamdulillah tensi rendah. Saya tanya bagaimana kondisinya, agak lumayan Pak Dokter. Biasa ini nggak terasa, ini udah mulai sikit-sikit terasa. Karena sebelah badan dia itu lumpuh. Ya. Oke, saya sambung lagi obatnya. Nanti balik lagi ya. 1 minggu lagi saya bilang. 1 minggu lagi balik. Laporannya alhamdulillah sudah lebih baik daripada yang lalu. Nah, rutinitas ada 3 kali 1 minggu dia saya suruh balik tuh. Ya. Di minggu ke-6
alhamdulillah dia sudah tidak dipapah lagi. Udah bisa jalan, udah bisa Dia jalan sendiri. berjalan sendiri. Kemudian di bulan kedua, di minggu ke-8, dia sudah bisa naik kereta sendiri. Wah, udah bisa minggu ke-8 setelah stroke dia naik Iya. kereta. Dia datang sudah bisa naik kereta sendiri. Ngesok lah dia, ngesok ya. Iya. Ngesok di depan dokter nggak dia tuh? Dia Bisa naik kereta. iya. Dia apa namanya? Senang hati, apa namanya? Macam abang bilang lah bahasa warungnya udah pamer Iya, lah, udah pamer, iya, sehat gitu ya. Iya, 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 iya. Tapi saya yang shock sebenarnya. Kok bisa ini gitu kan? Seharusnya belum ya. Secara teori ini memang dia harus Secara teori. ditangani sama spesialis kan. Jadi di situ ada sedikit apa namanya terbersit lah sama saya. Kalau kita memang niatnya tulus, mungkin Allah akan bantu nih jalan. Karena apapun cerita, kita tuh ikhtiar. Allah yang kasih sehat, ya. Jadi apa yang terjadi sama dia itu mungkin wasilah ke kita, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan doa dia dan doa saya sehingga dia benar-benar sehat. Baik, Bang Budi. Pertama kali mungkin Bang Budi tidak ada yang bisa menduga ya tsunami. Saya juga lulus di kementerian itu pengumumannya 1 hari setelah tsunami. Iya. Saya mau berteriak karena lulus PNS nggak mungkin karena kawan sebelah saya ditempatkan ke Aceh. Oh iya. Dan kepala kami di kementerian di Aceh meninggal terseret tsunami. Ketika tsunami datang, kemudian Bang Budi ditawar ke sana dan sampai di sana, ini saya hanya ingin menggali, ada nggak perasaan ragu, menyesal? Aduh, kan nggak ada yang bisa menduga keadaan Aceh seperti itu. Ada nggak terbersit atau mendingan pulang, kawan-kawanku sana kayaknya udah mencari pekerjaan, aku kok kayak sini tuh, ada atau tidak atau gimana kalau boleh tahu? Oh, iya. Bang Budi. Kalau perasaan di sana itu, kalau kesehariannya sih pasti jemu, ya. Jemunya itu karena memang yang kita hadapin itu semua orang yang sakit. Sudah otomatis sakit memang. Iya. Memang kita datangi tempat hiburan, tempat apa, sebab itu memang udah nggak ada. Jadi hiburan-hiburan kita itu paling sama sesama kawan-kawan relawan, ya. Ya kita bercanda-canda, nanti tengah malam tiba-tiba ada gempa gitu kan, udah ketakutan, siap gempa, kita ketawa-ketawa lagi. Mungkin kalau ini jalannya kita di sini, udah jalannya lah kita di sini. Artinya ya dimanapun kalau memang mau dipanggil ya dipanggil. sebenarnya takut ya, tapi diajak jadi hiburan ya. Sebenarnya Ya, takut, pasti Iya. takut ya. Iya. Tapi tiba-tiba ya. bagaimana perasaan mereka dibanding dengan kita? Oke. Ya. Ada satu pasien yang saya tanyain, bagaimana, apakah dia waktu peristiwa tsunami itu bagaimana dia apa namanya kondisinya? Rumah megah, hancur ya. Jadi yang lucunya, dia punya peti ini isinya emas, Peti ya. ya. Dia tahu nih, ini peti isinya emas. Si anak ini udah lajang ya. Ini kotak emas mamaku. Satu lagi dia lihat neneknya ini lagi berusaha apa namanya untuk meloloskan diri dari terjangan air. Menyelamatkan diri Iya. ya. Jadi kemana mau dibawa ini peti emas? Apa si nenek ini? Akhirnya Ini nenek bukan saudara ya, bukan orang saudara dia, Oh, saudara saudara dia. ya. Siap. Jadi nenek lah yang ditolong ya. Jadi timbangnya kalau Allah kasih musibah dalam sekejap, harta kita tuh bisa hilang. Nah, habis semua. Apa yang ditabung, apa yang disimpan, nggak ada lagi. Nah, dari situ saya dapat banyak
pengalaman dan pelajaran berharga waktu tsunami Aceh. Ternyata harta kita ini belum apa namanya, belum tentu bisa menyelamatkan kita, ya. Kalau Allah mau ambil, ambil. Ya, nggak bisa misalnya karena ada peti emas, ada kaya, tsunami yang nggak bisa ke sini, nggak bisa ya. Nggak bisa dihindari. Kalau memang musibah itu dihindari. Iya, iya, iya. Nah, bagaimana dengan nasib-nasib orang yang meninggal karena tsunami Aceh? Kalau mereka, ya sudahlah, sudah dia meninggal. Yang kita yang belum meninggal ini, apa yang terpikir sama kita di situ? Ya, sebuah tulisan saya, Bang Budi, pernah saya ungkapkan bahwa orang sibuk meratapi ketragisan jenazah segala macam. Di satu sisi saya kemudian menulis, sebentar dulu. Jangan-jangan mereka tuh sudah bahagia karena mungkin mereka punya perjanjian sama Allah. Nanti kalian kena tsunami, kena gelombang, sakitnya sedikit, mati beramai-ramai kalian, berjuta-juta, beribu-ribu, tapi kalian masuk surga mau nggak? Ya maulah, kata batinnya. Nah, kita yang merasa meratapi, kadang-kadang saya merekayasa gitu, Bang Budi. Jangan-jangan mereka tuh udah bahagia karena memang mereka udah punya perjanjian sama Allah bahwa kalau nanti mati karena gelombang, orang-orang melihatnya sangat kejam, tapi padahal meninggal itu kau sudah masuk surga. Saya pernah menulis itu karena jenuhnya saya membaca semua, ya Allah. Jadi seolah-olah Allah itu jahat. Ya, seolah-olah, ya Allah, kenapa kau ginikan masyarakat, kau ginikan orang Aceh, saudara-saudara. Tapi ujungnya menyalahkan, seperti menyalahkan Allah. Maka saya menulis kemudian di media lewat puisi bahwa mereka tidak mati, tapi mereka pergi bersama kuda. Tidak ada desing peluru, tidak ada derap-derap sepatu. Mereka pergi dengan kuda bersayap. Jangan-jangan seperti itu. Baik, aku kan dulu sampai situ, Bang Budi. Bang Budi, berapa lama Abang di relawan pas di tsunami? 6 bulan saya di Melabo. Baru Melabo. 6 bulan baru kembali ke Medan. Itu ada kembali lagi ke sana? Tidak ada, karena sudah masa apa namanya ya, tinggal apa namanya ya, rehabilitasi ya, rehab aja. Oke. Ketika, mohon maaf, ketika Abang berangkat, kalau ada orang tua, ada saudara, itu apa, dilarangkah atau itu ada nggak penolakan atau kecemasan yang berlebihan dari keluarga ketika Abang memutuskan ikut relawan tsunami? Kalau itu kecemasan ada, tapi kalau melarang tidak sampai melarang ya, tidak sampai melarang. Ya. Itu kekuatan juga tuh Bang, kalau enggak itu bisa jadi, padahal maksud kita, niat kita baik, tapi kalau orang tuanya enggak, itu gimana menyikapinya menurut Abang? Kawan-kawan yang lain lah, kawan-kawan dokter yang lain misalnya, dia pengen, tapi sebenarnya orang tua nggak setuju nih. Ada nggak yang kasus seperti itu dan bagaimana mereka menyikapinya? Ada, kalau yang seperti itu tuh ada. Jadi waktu itu ya kebetulan orang tua saya sih mendukung gitu kan. Ya udah, kalau memang awal. Kalau boleh tahu, orang tua ayah kerja? Oh, ayah saya pegawai swasta. Pegawai swasta. Emak? Sama, dua-dua. Dua-dua pegawai. Bergerak di bidang atau dagang, usaha atau bisnis? Oh enggak, kerja di perusahaan. Di perusahaan ya. Ngasih aja ya. Anak keberapa, Bang? Anak pertama. Adik ada? Adik 3. Adik 3. Tapi abang dikasih pergi gitu? Iya. Atau orang tua orang Aceh? Konsekuensinya masuk kedokteran kan memang udah jelas. Oke. Bang, sorry. Ini tanpa mengecilkan orang tua yang lain. Banyak juga, Bang. Saya punya cerita ketika anaknya menjadi dokter, niatnya bukan untuk niatnya biar kaya. Nah, ketika anaknya memutuskan membuka bekerja di rumah sakit pedalaman, emaknya stres. Emaknya stroke, aku nyekolahkan kau ke dokteran tuh biar kau buka praktek sendiri, biar ini. Nah, itu maka saya tanya ke Abang. Saya pikir saya bangga juga punya orang tua. Maka tadi saya tanya, apa nggak ada penolakan, apa gimana? Tapi dua orang tua Abang, kalau tadi mungkin tak dokter, tak ini juga mungkin ya, tapi ini pegawai swasta di perusahaan dan mengizinkan Abang, anak paling besar lagi, dan mengizinkan Abang berangkat ke jadi relawan. Ya, kebetulan kita tuh tergabung kan di Palang Merah. Ya. Palang Merah Indonesia kan. Jadi kayaknya sih lebih nyaman dari sisi keamanan. Karena memang Palang Merah ini
mau bendera manapun, insya Allah Ya, mudah-mudahan dalam keadaan perang pun palang merah paling amannya. Saya teringat dokter asal Sumatera Barat, saya lupa namanya, tapi saya pernah diwawancarai Andi F. Noya. Dia mengatakan sama pertanyaan seperti ini, kenapa berhenti, kenapa memilih menjadi relawan? Dia mengatakan gini, aku jadi dokter, kemudian jadi dokter spesialis, buka praktik, banyak uangku, tapi aku kemudian merenung, nggak ini hidup yang ku cari. Saya terdiam ketika mendengar, dan kemudian dia berangkat dengan PMI kemana saja, ke luar negeri, termasuk daerah konflik Indonesia pada saat itu Maluku. Kemudian di situ dia bertarung. Beberapa orang mengatakan jangan tolong yang gak Islam, tapi dia mengatakan ini orang. Orang itu tidak mengobati orang tidak berbasis agama. Nah, jadi makanya ketika Bang Deddy mengatakan Bang ada relawan dokter, saya langsung pikir, wah, orang-orang keren seperti ini, banyak hal yang ingin saya dapatkan. Nah, Bang Bun, ketika itu kan tsunami berhadapan dengan bencana, pengalaman-pengalaman lain Abang terkait relawan selain di tsunami yang paling berkesan atau yang kemudian merampungkan karakter Abang, passion Abang untuk berbagi kepada orang, berbagi apa saja, masih ada nggak selain kunjungan Abang ke tsunami? Jadi Atau setelah itu Abang tiba-tiba lancar jaya dapat pekerjaan gitu, atau gimana? Jadi setelah tsunami Aceh, habis masa kontrak 6 bulan, alhamdulillah saya balik kan Ya. ke Medan, Ya. Waktu itu saya dapat tawaran, bukan tawaran sih sebenarnya, ada info lowongan di Rumah Sakit Adam Malik, di Brigade Siaga Bencana namanya. Jadi di Adam Malik itu ada namanya suatu bagian atau departemen terkait dengan bencana. Jadi saya tuh mikir nih, loh, ini bencana, bikin ke bencana lagi. Karena memang sudah saya nikmati dan sudah punya pengalaman. Nggak apa-apa ini, why not lah ini, coba lagi. Nah, di Adam Malik, alhamdulillah setelah ujian, tes wawancara Pak, saya keterima. Mungkin doa-doa satu itu, yang kedua Abang berangkat secara langsung praktik, bukan hanya praktik sebenarnya sih, langsung bukan praktik. Kalau praktik kan ece-ece yang sakit ini menghadapi 6 bulan. Abang berpikir nggak bahwa itu juga mungkin buah dari keputusan mereka menerima Bang, bahwa Abang berpengalaman atau paling tidak 6 bulan, anak muda 6 bulan sudah di sana dan kayaknya nggak menunjukkan stres, bahagia-bahagia saja menurut orang sana. Itu menurut Abang dari hasil wawancara? Kalau saya pikir sih, ya mungkin dari hasil wawancara itu juga sama seperti ini. Saya ditanyakin, kamu pernah ngadepin bencana? Ya saya ngomong aja, sudah pernah saya ke apa. Jadi saya tuh keterima. Tapi memang kalau di Brigade Siaga Bencana kita seperti standby 24 jam 118. Kalau di kota ini kan nggak terlalu banyak ya. Paling banjir evakuasi, itulah pertolongannya ya. Kemudian untuk gawat darurat, pasien-pasien yang tiba-tiba perlu membutuhkan pertolongan segera, kita pakai ambulan 118. Lebih banyaknya ke arah pelatihan. Jadi kita tuh melatih perawat-perawat, dokter-dokter, kemudian awam khusus namanya. Jadi awam khusus ini misalnya seperti ini, di satu daerah yang berpotensi bencana. Jadi berpotensi bencana di sana, mitigasinya lah berarti ya. Jadi ada sekelompok pemuda yang kita latih bila mana ada terjadi bencana, apakah gempa, gunung meletus. Latar belakangnya tidak peduli ya. Latar belakang pemuda ini bukan harus kesehatan, bukan, pokoknya pemuda setempat. Bukan orang medis. Itulah yang kita latih. Apa yang harus dilakukan bila mana terjadi hal-hal seperti itu. Bagaimana proses evakuasi, bagaimana cara menolong. Semua ini pengen menolong. Tapi kalau nggak punya ilmu, bagaimana caranya mau menolong? Ada yang angkat-angkat aja kan, angkat ini rupanya patah, makin beratnya. Malah urusan orang. Jadi kita
lebih banyak kepada pelatihan. Oke. Bang Bud, dalam proses kelas sudah di Adam Malik, pernah nggak abang kemudian, saya nggak akan bertanya apa kepahitan hidup abang, tapi pernah nggak mengalami kepahitan hidup kemudian, ini kemudian ya, kemudian tiba-tiba merasa, kau tolonglah aku ya Allah, ini kan aku nggak enak bilangnya. Aku kan ini ikhtibar juga bagi saya, bagi kawan-kawan, Iya. bahwa kita kadang merasa enggak ya, jahat kali aku ya Allah, tapi kok kau bikin kayak gini lah ujian Sam. Itu pernah nggak bang merasa? Dan setelah, walaupun saya tahu tragedi plus time itu akhirnya komedi, kita menertawai. Iya. Aku dulu boy pernah mau gila, ketawa ya kita. Tapi pada saat itu kita nangis. Pernah nggak bang mengalami? Saya nggak bertanya konten kepahitan hidup apa, tapi abang pernah nggak merasa, ya Allah, aku udah berbadu, aku udah tidak jajan kali loh ya Allah, kok nggak mau tolong aku? Itu pernah nggak bang? Kayaknya yang paling berat itu mau melamar orang rumah nggak ada duit. Ya. Oke. Satu seri persoalannya. Ayo. Oke. Duitnya kurang ya. Ya. Kalau yang lain-lain tuh insya Allah mudah-mudahan apa bisa datang. Insya Allah mudah-mudahan ya. Kalau kita apa? Saya rasa yang menolong orang ini seperti vitamin. Jadi kalau kita lemas, kita tolong orang itulah yang menjadi vitamin bagi kita. Artinya gini, kalau kata orang tua, kalau kita tolong orang pasti akan tolong kita nih. Jadi itu ada yang nggak kayaknya menjadi apa saya gitu. Tidak ada, kalaupun kita susah, kayaknya banyak yang lebih susah lah. Kalau kita tuh apa namanya ya, terlalu apa namanya membilangkan, oh kayak gini ya Allah kau buat aku ini gini. Kayak lebih banyak mungkin di hati ada bang, kita melawan itu. Makanya saya tanya tadi, apakah ada pengalaman peristiwa seperti itu, atau gini bang Bud, apakah pernah abang ketika siapapun lah, walaupun kadang dokter kita kan permintaan tolong orang ke kita tuh nggak terkait dengan itu. Saya misalnya paling muda di situ, tapi ada orang tua yang minta nasihat pernikahan karena mereka mau cerai. Ya aku bukan tuan tadi gitu. Kadang kan menemukan hal-hal itu gimana bang? Pernah nggak mengalami itu, gimana menyikapi? Atau kadang orang pengen menjam sesuatu kita nggak punya, tapi rasanya sedih kali nggak bisa nolong, tapi juga lagi nggak ada gitu. Itu pernah nggak abang mengalami itu dari sisi instrumen apapun, baik kesehatan atau apa? Atau abang merasa sedih nggak bisa nolong, itu pernah nggak? Kalau itu sering. Dan gimana bang sampai sekarang itu apa yang merasakan masih dijalani. Tapi saya yakin, insya Allah mudah-mudahan ada jalan keluarnya, Allah Ta'ala kasih solusinya buat kita. Ya. Saya lagi nih jalanin ini ya. Kita relawan dari sahabat yatim ya, tergabung dalam ICC. Ya. Sudah buat rumah tapis ya, untuk anak yatim dan duafa gratis ya. Memang ini yang ditolong ini luar biasa ini susahnya. Jadi dia datang aja pun ke rumah tapis kita, anduknya bagi 2 sama ibunya. Nangis kita. Gimana bang? Dia datang, diantar ibunya ke rumah tapis. Hari pertama dia mau mandi, anduknya bagi 2. Belah. Iya, jadi dia mau mandi tuh anduknya tuh setengah. Ya. Ditanya nih sama si ustazahnya yang sebagai kepala asramanya, kenapa anduk antum seperti ini? Iya, kalau di rumah ganti-gantian. Jadi tapi kira karena negara mau berpisah, mungkin ganti-gantian harus. Jadi bagi 2. Tapi alhamdulillah semua itu kita selesaikan. Saya nggak tahu juga menyelesaikan macam mana. Sampai sekarang ini mudah-mudahan perolehan donasi alhamdulillah terus saja lancar. Dan
bukan ada juga yang donasi yang tetap, sama seperti sahabat yatim ini. Makanya saya betah nih jadi relawan di sini. Karena saya kecipratan apa? Kecipratan nasib baiknya. Ya, ya, Yang pertama, waktu saya senggang itu saya nggak kemana-mana. ya, Saya gabung-gabung nih sama kawan-kawan di sahabat yatim, ya, sama adik-adik sahabat yatim, duduk-duduk, walaupun tidak ada kegiatan, kita ngopi. ya. Tapi ngopi kita sama orang-orang yang memang kata Rasulullah tadi gini di akhirat, daripada ngopi sama yang lain-lain. Orang rumah saya pun tenang. Sama siapa? Sama Abi. Abi mana? Abi Jar, Abi Sadun. Nah, Nanti abi sajo ya, abi ado gitu ya. iya. Ya. Di mana ya? Ntar lagi sama kawan-kawan. Kawan-kawan mana? Ya kawan-kawan lah. Kalau itu dia udah cemas itu. Kalau sama Abi ini kan, Anda tenang. Tambah ilmu agama, curi-curi ilmu juga. Bang Bud, selain tadi kisah anduk bagi dua tuh, Ada lagi gitu. ada nggak yang menurut ya saya nggak mau bilangkan unik atau apalah, saya belum pernah mendengar. Nanti saya cerpen kan itu, ya. Saya nggak pernah ya banyak kisah-kisah memilukan, tapi ini lumayan kisah memilukan yang kontennya ya anduk bagi dua yang baru ini saya dengar. Maksud saya, iya, dan logis karena tadi ketika di rumah ganti-gantian anduknya. Anduk bagi dua. Iya, kemudian ketika harus berpisah dengan ibunya, anduknya harus dibagi dua dan itu, wah itu, masya Allah itu. Saya yakin Bang Bud mengatakan bahwa Bang Bud bahagia itu bukan berarti kita mensyukuri penderitaan orang ya, Tidak. tapi itu menjadi landasan bagi kita untuk tidak mengingkari fabi ayyi alaihi rabbikum matukan. Ya, pas. Jadi Bang Bud ada lagi nggak yang setara itu satu lagi yang Bang Bud merasa ya Allah gitu kok masih bersyukurnya aku hidup ini. Yang satu lagi ada yang parah. Bapaknya kesetrum listrik. Ya. Mamanya mau bantuin bapaknya. Meninggal dua-dua. Oh, pada saat kejadian kesetrum itu. Iya. Itu sekarang di rumah tapis kita masih umur 9 tahun. Masih kecil. Baik. Sekarang suka duka terhadap anak-anak. Kalau ketika Bang Bud kan manusia nih, bukan robot. Bukan robot AI yang diciptakan tiba-tiba seperti sebaik nabi gitu. Kan Bang Bud pasti mengalami. Kadang ya saya sama beliau ini juga kadang gondo-gondohan. Kadang emosi juga. Sama. Cuman beda kita Bang Bud. Saya nggak berani marah karena saya teringat jangan hari anak yatim. Sahabat ini gitu. Nah, saya ambil alasan untuk nggak berani aku pakai kalau kami ngopi ada kawan-kawan marah-marah nih, jangan marah-marah, sahabat yatim nih. Saya aja nggak berani menghardik. Nah, anak-anak ini kan dengan segala tabiatnya, apalagi mereka kehilangan madrasah pertama dalam hidupnya, keluarga, rumah. Saya percaya madrasah pertama dalam hidup mereka, dalam hidup kita itu adalah ibu atau rumah, ya. Mereka kehilangan itu. Bagaimana Bang Bud kemudian menghadapi kemarahan, mengelola kemarahan terhadap anak-anak kita ini yang pasti tidak sama karena datang dari pabrik yang berbeda dengan segala angin yang berbeda, lingkungan yang berbeda dan Bang Budi yang tadi sudah bisa menunjukkan padahal masih bisa muncul lontongnya Nana ini dokter loh. Wah, bisa dibikin kayak gitu. Itu gimana? Pernah mengalami dan kemudian ataupun kalau nggak pernah mengalami karena abang mahir mengelolanya. Berbagi Bang, sama kami gimana cara ngelola menghadapi. Biar kita bagi tahu juga sama guru-guru macam guru-guru al-ulum ini. Biar kita ini juga berbagi itu gimana Bang? Kebetulan kan saya juga kan nggak sehari-harian sama anak-anak kan. Ya. Tapi di beberapa momen memang saya sama anak-anak. Jadi sebelum saya menjadi relawan, Abi-Abi ini adalah mentor-mentor saya. Nah, jadi
sering kami diskusi nih terkait dengan bagaimana sih sebenarnya mengasuh anak yatim. Saya juga salut nih lihat mereka masih muda, anaknya 10, anaknya 11. Nah, walaupun terlihat rambutnya putih tapi semangat terus. Nah, jadi saya jadi saya sering apa nih berdiskusi sama mereka, bertanya sama mereka. Kira-kira apa kendala-kendala apa? Itu juga yang menjadi tantangan sama kami ya, relawan dari sahabat yatim ini untuk membuka rumah tapis ini kan. Ya. Ternyata mereka itu banyak mengasih masukan. Kalau anak-anak seperti ini dokter. Kalau anak-anak seperti ini, seperti ini. Anak-anak seperti ini, seperti ini. Jadi alhamdulillah memang banyak tabungan silabus yang bisa digunakan untuk menghadapi. resepnya udah dikasih sama saya. Ya walaupun terkadang di lapangan kan kita sama lah teori, kadang ketika di lapangan praktik itu, tapi kan ketika abang menemukan banyak hal resep-resep itu ketika dipraktikkan itu jadi lebih kaya bang Bud dengan kawan-kawan. Itu yang saya karena kita sering mendengar bahkan yang sebenarnya kerjaannya pun untuk mengurusi siswa, mengurusi anak-anak, dikasih anugerah sama Allah untuk bisa menjadi guru, ya tidak sesabar itu. Jadi saya sering berceloteh, kadang guru-guru yang relawan kadang jauh lebih sabar. Saya nggak mengatakan pintar ya, jauh lebih sabar karena sabar mentransfer ilmunya. Karena anak-anak ini, sahabat-sahabat siapapun lah anak-anak di luar sana itu bukan proses membuat mereka menjadi pintar, kita mengajar mereka murid, tidak, tapi bagaimana transfer ilmu kemudian anak-anak itu menjadi luar biasa dengan caranya masing-masing. Bang Bud, kebahagiaan selain kecipratan yang tadi bang, ini dalam renungan ini, kebahagiaan apa yang menjadi bukan sensasi ya, kalau sensasi nanti jadi macam sombong, tapi kebahagiaan apa yang membuat abang ketika sendiri mengulang-ulang cerita atau merenungkan kembali dari kejadian yang menurut abang, kok bisa kayak gitu tadi ya, kok bisa ada hidup kayak gitu ya, kok bisa ada aduk bagi dua ya. Ketika abang sendiri, saya nggak tahu lah abang menangis, mungkin tadi kalau saya sendiri udah, kalau nggak saya ngomong lagi itu udah mau nangis saya, gondrong-gondrong ini nangis kan boleh juga gitu loh maksud saya. Bang Budi merasakan apa ya, kemudian jadi setelah itu malah menjadi lebih kuat. Kan ada tuh kita masa pakai tahajud ya Ustaz, tahajud itu menangis. Saya sering bilang sama laki-laki, saya bilang sama anak laki-laki saya, di depan umum jangan pernah menangis. Laki-laki yang boleh menangis, perempuan biarlah, karena perempuan mengelola emosinya memang dengan menangis. Nah kadang laki-laki ini, mohon maaf ini laki-laki jangan merasa tersinggung, orang perempuannya lebih jauh dari kita. Kenapa? Kita sedikit ada masalah, ntar ya saya pikirkan. Nah ibu-ibu mengatakan ayah sangat bijaksana, memikirkan kan. Nah emak-emak ini kemudian nangis kalau ada masalah, kita bilang cengeng kau, padahal nggak cengeng. Begitulah dia mengelola emosionalnya. Kalau kita nggak, main kita gitu. Jangan main kita. Perempuan nggak ke sana. Nah, saya teringat nasihat Ustadz saya, makanya kita disuruh di tahajud kita nangis. Karena nggak sanggup lagi marah sama Allah. Allah, tolong aku. Begitulah perempuan. Dikelola itu nggak jadi dia marah sama suaminya, nggak jadi marah sama, itulah jagonya perempuan. Jadi kita ini makhluk lemah sebenarnya, laki-laki ini, ya. Tapi jangan kadang-kadang di Fitri mengatakan, kau dengar itu Bang Den, kami nggak gitu juga gitu. Ya apa boleh nggak berbagi ekstasi, anggapnya dulu kebahagiaan ini, kebahagiaan bukan untuk mengatakan bangga ya, tapi kebahagiaan yang aneh, ganjil, tapi kok itu gimana? Mungkin sama seperti abang di awal tadi, kok ini dokter agak aneh nih mau ikut relawan gini. Jadi ada hadis apa pepatah itu ya, cari duniamu ya, cari juga akhiratmu ya. Kalau itu kita jadikan tujuan daripada hidup, mungkin hidup ini memang layak untuk bahagia. Jadi sekarang ini nggak banyak orang mungkin seberuntung saya jadi dokter, tapi mau nimbrung nih
Allah ini kasih hadiah nih sama saya nih. Setiap hari dia kasih pahala sama saya. Di HP saya setiap hari, gimana kabar anak yatim? Bagaimana donasi kita? Kan pahala. Allah kasih hadiah nih. Nah, kalau enggak, dari mana jalannya? Kan nyumbang 100 rupiah pun kadang-kadang payah per hari. Tapi dengan adanya saya di sini jadi relawan, jadi saya cari dunia nih, tapi saya cari akhirat juga. Alhamdulillah, walaupun akhiratnya mungkin tidak sepenuh waktu seperti dunia, tapi ada dibanding dengan mungkin saya lah yang dulu yang tidak jadi relawan, tidak jadi anak pergi. Nah, duit anak, rezeki anak, ada seharusnya ya kalau cerita 100% dunia, 100% akhirat atau 50% dunia, 50% akhirat, gajinya bagi dua lah. Mau bahagia dunia, mau bahagia akhirat. Ada 1.500.000 dunia, 500 lah akhirat. Seharusnya ideal. Harusnya idealnya gitu kan. Macam mana mau bangun istana tapi nggak punya modal di akhirat sana? Hah? Ya, antum Masa mau korup juga untuk bangun istana di akhirat ini ya. antum kalau ditanya Ya. pengen masuk surga, Ya. surga ngapain? Oh, punya mobil yang nggak ada di dunia, ya. Mungkin sekarang ini istri cuma satu, pengen nanti istri banyak gitu misalnya gitu. Ya, ya. Tapi modal nggak ada. Apa modalnya? Kita mau masuk bioskop, karcis. 2.000 perak. Oh, nonton layar tancap. 50.000 21. Nah, Anda udah sebut juga seperti itu. Tapi Anda pengen ya, mudah-mudahan Anda bisa menuju ke seperti itu. Paling tidak Anda sekarang sudah mulai berpikir nih. Oh iya, Anda macam mana nih tabungan di sana? Sama seperti tsunami. Harta habis. Bawa bekal di akhirat pun nggak ada. Sekarang ini mudah-mudahan agak sedikit pede lah. Duit gaji mana? Kata Allah Ta'ala. Ada dikit. Lengkap ya, lengkap. Siapa saksi? Ini saksi. Nah, HP ada. Buat apa HP? Ada juga gubung-gubung ini. Mobil ada. Mobil buat apa? Ada juga bawa anak yatim. Nah, jadi agak pede lah sedikit kalaupun mau menuju ke sana. Ya. Jadi anak sana jadinya jadi bahagia nah, macam anak-anak ya. Udah dia udah paham sekarang. Ayah kemana? Dari sahabat yatim. Wah, sahabat yatim ya. Iya. Ini ada tabungan nih. Nanti tabung ya. Ya. Ada memang tabungan, insya Allah mudah-mudahan walaupun dikit namanya jajanan anak ditabungin. Nah, dia pun kalau anak rasa, anak pun di masyarakat, Dokter Budi ngurus-ngurus. Bagi anak itu suatu kebanggaan sih sama anak, suatu kebahagiaan. Orang nggak dikasih jalan, belum dikasih jalan Allah seperti itu, anak udah nih. Anak-anak pernah protes, maksudnya pernah nanya nggak protes sih. Ayah kan mah dokter, tanya ke emaknya lah. Tapi kok sahabat yatim atau itu pernah nggak mengalami? Ya waktu masa-masa dia belum ngerti kali lah. Tapi pertanyaan itu gimana? Nggak ada ya. Anak memang selalu membilangkan sama anak-anak, mereka itu memang orang yang memang harus kita tolong dan agama menganjurkan akan hal itu. Oke. Walaupun kita bersusah, masih banyak orang yang lebih susah. Oke. Sudah ada nih contoh barang nih. Sudah ada juga contoh before afternya. Ya. Nah, kalau cerita duit alokasikan ke sini jadi berkurang nih jatah di rumah. Tapi sepertinya enggak juga. Kalau nggak dialokasikan ada aja tuh pengeluarannya. Malah untuk yang lain ya. yang untuk yang lain yang pahalanya lebih kecil gitu ya. Padahal yang ini pahalanya malah. Jadi itulah yang mudah-mudahan si anak tetap istiqomah dan Allah Ta'ala juga masih mengasih jalannya untuk supaya anak tetap bisa berbagi. Oke, 2 pertanyaan lagi Ustaz.
Ustad. Bang, ya amin, amin, Ya, amin, amin, Nah, amin. itulah. Bang Bud, ketika Bang Bud kan menyaksikan seprofesi, ini mohon maaf ya, profesi apapun pasti, saya pun sebagai kerja di kementerian selalu ada yang baik buruk lah. Ketika ada kawan-kawan yang lain terlalu Bang Budi merasa berpoya-poya atau apa segala macam, walaupun Bang Budi nggak untuk menyombongkan macam aku nih enggak. Apa doa Bang Budi terhadap orang-orang yang agaknya menurut Bang Budi kok enggak lebih banyak menghabiskan waktunya untuk kebermanfaatan ketimbang kemudaratan. Dia banyak menghabiskan kemudaratan ketimbang kebermanfaatan. Tidak mengatakan Bang Budi inilah orang-orang ini enggak. Karena kita pun ketika kita lewat habis sholat subuh ke masjid, kita tengok orang di sana, sholat subuh wah ini. Jangan salah dulu. Jangan dia dari pintu. Kan Ustaz juga mengajari kita seperti jadi Bang Budi apa ya? Doa. Maka saya tanyakan doa Bang Budi terhadap kawan-kawan yang menurut Bang Budi mampu secara ilmu dan secara materi, tapi Kalau itu ya tetap ya mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya. Ya. Kemudian kalau untuk yang dekat-dekat, kawan-kawan dekat, ya kami saling sharing aja, saling mengingatkan bahwa di dalam rezeki kita ada hak. dengan berbagai cara Bang Budi lah mengingatkan ya, orang yang agak keras, agak enak, agak gini, Ya. mengingatkannya, orang yang setengah, orang yang bisa dikiki, enak ngikiknya, Ya. gitu loh ya. Oke. Takut-takutnya pun ada juga. Iya. Kayak mana coba takut-takut itu kan orang yang memang bisa ditakut-takut itu. Itu kayak mana masih takut-takut? Tahu aku aja yang sudah Iya. sekarang relawan gini aja Pak ya dapat uang nikah, apalagi kau yang gitu-gitu ya enggak ya? Mau ke surga udah ada bekal belum? Pengen kali masuk surga. Bekal nggak ada. Dia nggak bisa jawab, diam aja ya. Hah? Atau ada jawab gini. Udah lah Bud, kau ngeri-ngeri kali ceritamu. Ini lagi makan enak cerita. Ada juga ya kayak kawan-kawan yang kayak gitu ya. Baik, Bang Bud, terakhir. Ya. Sekaligus penutup. Bermimpi nggak Bang Bud? Ya. Allah bisa memang memberi jalan bagi kita karena kita nggak pernah tahu apa yang akan Allah berikan bagi kita di depan. Karena sering saya katakan ke mahasiswa saya kalau kita tahu apa yang akan terjadi di depan, misalnya setelah ini saya tahu saya akan mati, saya nggak akan pulang-pulang Bang, saya suruh Mak tinggal di sahabat yatim aja kita. Karena kalau saya melangkah lewat pagar mati saya. Betapa tidak menariknya hidup itu. Abang ketika mahasiswa cita-citanya pengen jadi seperti apa, kemudian ketika datang tsunami, anggaplah dari cerita Bang Budi tadi, kayaknya bencana ini satu sisi menjadi jalan, Allah memberikan banyak jalan bagi orang dari bencana itu. Ada yang dianggap meninggal, mati segala macam, tapi banyak juga jalan-jalan kebaikan yang diberikan Allah. Termasuk mungkin kalau Bang Budi merasa ya, jadi maka saya ingin mengcombine dengan cita-cita paling fantasi Bang Budi ketika kuliah di kedokteran itu, setelah tamat itu apa, tapi kemudian setelah kejadian tsunami Bang Budi kemudian seperti dapat jalan yang berbeda dalam tanda petik, tapi kok menikmati dan bahagia sekaligus hikmahnya bagi kita dan penutup dari Bang Budi. Silakan Bang Budi. Kebetulan saya pernah mondok di pesantren Ya. di Jawa. Jadi waktu itu saya mondok itu satu kamar itu kami ada 40 orang. Kami tidur Boleh tahu di pesantren pesantren Wali Songo. Wali Songo. Satu kamar itu 40 orang, di situ lemari, di situ apa. Ya, ya. Tidurnya hanya beralaskan tikar. Macam barak ya. Iya. Macam barak ya. Jadi kalau kita tidur, kalau kita miring kiri, udah muka Jumpa kita muka depan. Ini kan. Jadi saya dalam hati saya, aduh, kenapa Anda menuntut ilmu agama nih kok kayak gini lah ini. Nah, saya tuh jadinya berdoa lah. Mudah-mudahan nanti kalau ada rezekiku, aku punya pesantren. Tapi pesantrenku yang mewah lah. Nah, paling nggak anak-anak itu tidurnya satu-satu gitu. Nah, jadi alhamdulillah itu tadi Allah kasih jalan itu, passion itu ke situ aja. Mungkin sekarang ini belum dengan
dengan yang banyak gitu kan. Tapi dengan adanya rumah tapis ini mungkin jadi cikal bakal nih. Nah, di rumah tapis ini anaknya memang masih 6 orang, tapi tidurnya udah nggak macam saya, udah tidurnya udah satu-satu gitu kan. Makannya udah apa yang kita makan mereka yang makan, mereka tuh sudah seperti layaknya macam mana Ya. yang umum lah, yang normal lah. Tapi belum berkembang. Dan alhamdulillah kedekatan saya jadi relawan di sahabat yatim ini, sahabat yatim banyak mengasih ilmu ya, kasih contoh ya, parenting bagaimana sebenarnya kayaknya bagaimana sebenarnya hidup begitulah. Nah, ini ada nih apa namanya fasilitas atau wadah nih. Ayo nih manfaatin. Jadi itulah keinginan, mudah-mudahan nanti bisa lebih besar, baik sahabat yatim maupun rumah tapis yang dikelola relawan sahabat yatim ya, bisa banyak membantu umat ya, terutama apa namanya untuk anak yatim dan duafa. Jadi seperti moto sahabat yatim juga tumbuh bersama umat ya. Insyaallah mudah-mudahan kedepannya ya atas kawan-kawan juga sekalian doa-doa daripada anak-anak kita ya, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Amin. Sahabat yatim bisa lebih banyak menabur atau menebar manfaat, dan rumah tapis relawan sahabat yatim juga bisa makin besar, bisa banyak karena banyak yang ngantri nih tapi belum sanggup. Mudah-mudahan nanti bisa kita besarkan dan mereka pun bisa kita tahu. Ini itu aja. Baik, seorang teman saya namanya Farida Sitorus, tamatan sarjana ekonomi, tamat di Siantar, kebetulan agama Nasrani. Dia tinggal di perkampungan pemulung. Dia tinggal di situ dan mengurusi anak-anak pemulung, mengurusi anak sekolah untuk membaca. Sudah 8 tahun kalau nggak salah. Pertanyaan saya sederhana sama dia, Farida, kau kan sarjana ekonomi, ngapain ngurusin? Tanya dia cuma gini, jawabannya gini, Bang, kalau masih bisa dikasih peluang untuk memberi, ngapain lah aku minta-minta? Mudah-mudahan apapun yang dikasih Allah kepada kita menjadi iktibar, menjadi Kalau proyek langit insya Allah mudah-mudahan. ya, baik. Jadi rahmat, dan bagi kita yang muslim jadi rahmat dan rahim. Ya, karena semua makhluk di bumi ini kasih Allah rahmat, tapi bagi yang berfusuk-fusuk di jalan kebaikan diberi rahmat. Saya Hasan Albana, sampai jumpa. Entah saya entah tidak nanti madu, tapi sampai jumpa di bagi-bagi kisah inspirasi di sekitar kita di Sahabat Yatim Jalan Ampera, Mandala ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.